Anda kembali dalam Nusantara Siang, pemirsa. Anggota Badan Legislasi Balik DPR RI, Sondang Tampu Bolon, mewanti-wanti agar penyusunan rancangan undang-undang RUU Kesehatan selaras dengan tujuan pembentukan politik kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar penyusunan RUU Kesehatan harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir. Terlebih, RUU tersebut dalam penyusunannya menggunakan metode Omnibus Law. Dalam rapat pleno Balik DPR RI, Sondang Tampu Bolon mewanti-wanti agar penyusunan RUU Kesehatan selaras dengan tujuan pembentukan politik kesehatan Indonesia. Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan tersebut menyoroti terlampau panjangnya tahapan yang harus dilalui tenaga kesehatan dalam memperoleh izin praktek di Indonesia selama ini. Terkait hal itu, Sondang mengusulkan agar dalam salah satu pasal RUU Kesehatan nantinya berisi aturan mempersingkat tahapan regulasi yang harus dilalui tenaga kesehatan dalam memperoleh izin praktik, mengingat saat ini Indonesia tengah dalam situasi darurat sumber daya manusia. Dalam rangka kita menyusun rancangan undang-undang kesehatan ini, seharusnya kita kan mau membentuk bagaimana politik kesehatan kita di Indonesia. Oleh karenanya itu, dalam menyusun politik kesehatan dari hulu sampai dengan hilir, karena ini memang metodenya Omnibus Law, sebaiknya memang harus dipikirkan dari mulai memproduksi tenaga kesehatan, nakes, tenaga medis, sampai kepada sarana prasarana, penyediaan alat, penggunaan alat, dan juga obat-obatan sampai dengan jaminan kesehatan. Kalau kita melihat rancangan undang-undang yang sudah disusun oleh tenaga ahli, bahwa poin untuk memproduksi tenaga kesehatan, baik itu dokter, nurse, perawat, bidan, dan lain-lain, itu tidak ada. Sehingga kita tidak bisa melihat secara utuh mau dibawa kemana sebenarnya politik kesehatan dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Sehingga oleh karena itu kami mengusulkan untuk tetap memasukkan rancangan ataupun revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran di dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Untuk seorang dokter bisa berpraktek di Indonesia, pertama dia harus lulus esket, kemudian dia harus melaksanakan koas selama 2 tahun, kemudian mereka harus melakukan PTT, mereka harus melaksanakan internship, kemudian apakah mereka sudah bisa praktek? Ternyata belum. Mereka harus mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah atau pemerintah daerah setempat. Kemudian mereka harus mendapatkan rekomendasi daripada profesi. Mereka harus mendaftarkan STR. Mereka harus mendapatkan yang namanya surat izin praktek baru bisa berpraktek. Itu langkahnya terlalu panjang. Kemudian disampaikan di sini STR harus diperpanjang setiap 5 tahun. Dan itu adalah menjadi suatu syarat supaya mendapatkan SIP. Kenapa kita selalu menciptakan bagaimana supaya regulasi itu bisa lebih singkat, lebih simpel. Sedangkan kita sekarang ini darurat yang namanya SDM. Kenapa tidak bisa dipersingkat atau dipersimpel, disederhanakan? Untuk mendapatkan jadi SIP, ya sudah, SIP dan STR itu digabungkan menjadi satu. Bagaimana kita bisa menyederhanakan regulasi-regulasi? Ini menjadi menjadi pemikiran kita bersama. Lebih lanjut, legislator Dapil DKI Jakarta ini mengungkapkan, bagi seorang tenaga kesehatan, khususnya dokter, untuk bisa berpraktik di Indonesia, maka langkah pertama yang harus ditempuh, lulus sarjana kedokteran, kemudian dilanjutkan melaksanakan koas selama 2 tahun, dan selanjutnya internship. Berikutnya, harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Tak sampai di situ, tenaga kesehatan harus bisa mendapatkan rekomendasi profesi dan harus mendapatkan STR hingga akhirnya mendapat surat izin praktik. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.